Yang kedelapan, kesalahan umum dalam ta'awudz, al-mubalaghah fi takririr ra fi kalimah ar-rajim. Nah, berlebihan pada takrir ra pada kalimat ar-rajim. Ar-rajim dibacanya ar-rajim, ar-rajim. Wa takrir sifatun lazimah lirra yu'ta biha, lakin yanbaghi an tukhfa wa bi khassatin 'inda tashdidiha. Sifat takrir itu merupakan sifat yang lazimah yang selalu melekat pada huruf ra. Ya, bagaimanapun dia keadaannya. Tetapi sepatutnya bahwa disamarkan takrirnya, bukan malah dinampakkannya. Terlebih khusus ketika ra tersebut bertasydid. Maka jangan sampai ditampakkan sehingga timbul takrir yang dilarang. Itu merupakan kekeliruan. Okey. Caranya dengan kasih celah. Kasih celah di ujung lidah kita, ada celah yang disentuh ini ar. Jadi di paling ujung ini ada celah. Di sanalah dia mengalirnya suara ar. Kalau ujung lidah ini ditutup sehingga menyentuh bagian yang sejajar dengan gusi, maka dia akan bergetar-getar, akan timbul takrir yang dilarang. Itu karena tidak ada celah. Seharusnya kasih celah. Dia dia punya celah. Kasih celah sedikit. Dia mengalir suaranya. Jadi sebagian suaranya tertahan, sebagian mengalir. Jangan sampai rapat. Ujung lidahnya jangan sampai rapat. Kalau rapat dia akan getar-getar, timbul getaran yang berlebihan. Qala al-Imam Ibnu Jazari. Imam Ibnu Jazari mengatakan dalam muqaddimah al-manzumah, muqaddimahnya, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan samarkan takrir terlebih apabila dia bertasydid. Walam yuqalu Ibnul Jazari wa algha takriran. Imam Ibnul Jazari tidak mengatakan dan hilangkan takrir. Tapi dikatakan akhfi, samarkan takrirnya. Bukan dikatakan hilangkan takrirnya. Ya, jangan juga di arra. Jangan digantung lidahnya. Arra itu merupakan juga kesalahan. Wa makna ikhfa takrir adamu izharihi. Makna mensamarkan takrir yaitu ketiadaan melahirkan takrir, sehingga hatta la yatawalladu minal mubalaghah fi tasydidi ra iddati ra'at. Ya. Sehingga tidak melahirkan tawallud, tidak lahirlah daripada berlebihan pada tasydid ra yang dihitung berulang-ulang ra-nya. Jadi jangan jangan. Jadi akhfi, samarkan jangan sampai mubalaghah, berlebihan, jangan Kemudian yang kesembilan, sebagian manusia mengucapkan huruf jim pada kalimat ar-rajim, dia dekat daripada huruf shin. Ataupun sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, ta'tish jim. Istilah sebagian orang ulama mengatakan ta'tish jim. Ta'tish ad-jim, menta'tishkan jim.
yaitu mengucapkan jim dekat dengan shin pada kata ar-raji. Ji diucapnya ar-raji, ji. Kenapa terjadi begitu? Maka akibat karena demikian tafashi pada jim. Sehingga keluarlah tafashi pada jim. Seharusnya jim bersifat syiddah, tidak ada sifat tafashi. Yang tafashi pada shin karena makhraj shin dengan jim merupakan satu tempat. Tapi jim dia lengket dengan langit-langit, sedangkan shin dia renggang. Maka hati-hati mengucapkan jim berdekatan dengan shin sehingga jim ini keluar sifat tafashinya. Hati-hati. Wahya laysat min sifati. Jadi sifat tafashi ini bukan merupakan sifat daripada huruf jim. Yang benar adalah mengucapkan huruf jim dengan syiddah dan jahar. Ja, ji. Kedua sifat itu merupakan sifat lazimah bagi ini huruf, yaitu sifat lazimah bagi huruf jim. Maka hati-hati mengucapkan bocor kayak ci, ji. Jangan sampai jimnya bertambah sifat tafashi, karena sifat tafashi itu merupakan sifat huruf shin, bukan huruf jim. Yang ke-10, kesalahan umum. Al-ghunnah fi harfil mim sakinah waqfan fi kalimah ar-rajim. Menggunnahkan, memanjangkan gunnah, membaca gunnah pada huruf mim yang sukun. Maksudnya mim sukun pada ar-rajim dia dipanjangkan gunnahnya ketika waqaf. Contoh yang keliru, ar-rajim. Itu merupakan suatu kekeliruan dalam mensukunkan mim ketika waqaf. Yang benar, ini disebutkan mengucapkan huruf mim dengan menutup dua bibir tanpa ditekan keduanya. Jadi lembut saja, penyentuhan bibirnya lembut saja. Jim. Jangan sampai jim. Kalau ditutup rapat-rapat maka akan juga menghilangkan sifat gunnah yang ada pada mim. Jadi hati-hati menutup rapat-rapat dua bibir juga. Sehingga tidak melahirkan gunnah pada huruf sukun. Jadi jangan sampai ar-rajim. Jangan dipanjangkan, cukup kasih hak zaman tawasudnya. Ar-rajim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaat, terutama untuk saya pribadi, dan kalau ada manfaatnya bisa diamalkan dalam bacaan ta'awudz sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.